Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusiha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli samarat wa asabahul kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui.
Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringinya apa yang ia infakkan itu dengan menyebut-nyebut di depan orang yang menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan sehingga pada hari ini kita bisa kembali berjumpa pada program Gemar Ramadan 1447 Hijriah, semangat menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hari ke-20 Ramadan dan tentunya pada perbincangan dan pertemuan kita pada episode sebelumnya kita telah membahas berbagai macam materi yang di dalamnya terkandung banyak hikmah untuk kita ketahui. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber Ustadz Salman. Alhamdulillah, selamat datang Ustadz. Nggih. Alhamdulillah sudah datang, terima kasih banyak Ustadz. Kayak apa kabarnya Ustadz?
Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Baik, sehat Ustadz lah. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan hingga nanti mencapai hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Alhamdulillah Ustadz, ucapkan terima kasih sudah datang, dan tema kita pada hari ini adalah infak, sedekah dan hadiah Ustadz. Iya, iya. Nah, karena Ramadan merupakan bulan penyucian jiwa dan pelipat gandaan pahala. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu kebaikan seluas-luasnya bagi hambanya yang ingin berbagi dan peduli kepada sesama. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tema infak, sedekah, dan hadiah. Maka oleh sebab itu kita beri waktu dan tempat kepada Ustadz Salman untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Silahkan Ustadz. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuha ajuzam wal baras. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika nasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal yang kita kerjakan di bulan suci ini diterima dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Salam dan salam terlimpah tercurah kepada junjungan kita, penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait, para sahabat, para kerabat, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Pemirsa HIS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita membawa tema infak, sedekah dan hadiah. Sebenarnya ini ada 3 kalimat yang hampir sama maknanya dan juga fungsinya juga hampir sama. Namun hanya versi mengungkapkannya yang sedikit berbeda. Baik, yang kita bahas dulu yang pertama, pemirsa, adalah infak. Infak adalah pemberian harta atau barang kepada seseorang dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah adalah pemberian seseorang dengan juga niat taqarrub kepada Allah. Namun biasanya ini dari orang yang terhormat kepada orang yang bawahannya. Misal dari seorang guru kepada sang muridnya, dari orang kaya kepada orang miskin, dan daripada pejabat mungkin kepada rakyatnya, bisa disebut sebagai sedekah. Yang ketiga adalah hadiah. Hadiah juga pemberian seseorang yang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Biasanya hadiah ini diberikan orang bawahan kepada orang yang lebih mulia daripadanya. Seorang murid memberikan hadiah kepada sang gurunya ketika acara perpisahan misalnya. Dan orang miskin juga bisa memberikan hadiah kepada orang yang disukainya daripada orang yang dihormatinya, seperti pejabat yang ingin misalnya pisah daripada tempat tugasnya, bisa sebagai rakyat memberikan. Ini adalah merupakan hadiah
yakni hadiah ini dari orang bawahan kepada orang yang lebih mulia daripadanya. Baik pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas yang pertama dulu adalah infak. Di dalam Al-Qur'an jelas Allah taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Allah Subhanahu wa taala, selamanya kalian tidak akan mencapai kebahagiaan atau derajat yang sempurna, martabat yang tinggi di Allah taala, terkecuali kalian mampu memberikan sebagian harta yang kalian cintai. Jadi pemirsa sekalian, kalau kita ingin mendapatkan martabat yang mulia si Allah, kita harus memberikan sebagian harta yang kita sayangi. Ini tentunya berat kepada hawa nafsu kita. Pada umumnya kita memberikan sedekah itu atau infak itu sesuatu yang kurang kita sayangi. Baik itu makanan, biasanya yang mungkin kita tidak bisa lagi atau ini sisa dari makanan kita sedekahkan atau kita infakkan kepada orang lain. Atau pakaian yang kita mungkin tidak lagi memakainya lalu kita berikan. Padahal yang dimaksud oleh Al-Quran, infak ini ada sesuatu yang kamu sayangi. Kalau kita tidak mampu memberikan sesuatu yang kita sayangi, kita belum lagi mencapai martabat yang mulia di sisi Allah. Almarhum Guru Sekumpul memberikan contoh kepada kita. Kalau kita infak ujar sidin, kata almarhum Guru Sekumpul ini, biar pajamkan mata aja, supaya kita tidak melihat mata uangnya. Ustaz. Nah, misal kita tutup mata. Ada di jalan kan orang minta sumbangan. Tutup mata aja dan kasih. Kalau kita buka mata, oh merah, udah jadi. Itu harus ujian iman kita. Selama kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita sayangi, martabat kita tidak tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kita tidak akan mencapai martabat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Terkecuali kita mampu memberikan demikian itu. Sebagaimana junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, senantiasa memberikan apa yang beliau sayangi. Kalau Rasulullah SAW memberikan hidangan makanan, senantiasa mendahulukan tamunya. Walaupun juga beliau lapar. Pernah terjadi dalam prosesi ketika perang Khandaq, semua sahabat lapar. Maka pulanglah salah seorang sahabat dan namanya Ja'far, namanya ada Jabir. Ya Rasulullah, izinkan aku pulang untuk melihat persediaan makanan di rumahku. Kata Rasulullah, silakan. Ternyata Jabir ingat ada seekor anak kambing di rumahnya. Kemudian ia sembelih anak kambing tadi dan ia masak dengan gandum, yang ada satu gantang gandum di rumahnya. Setelah masak ini, ia kembali menuju Rasulullah. Ia bilang pada istrinya, wahai istriku, aku ingin menjemput Rasulullah untuk makan hari ini. Kata istrinya, ya silahkan. Tapi pesan, tolong kalau membawa teman-teman, jangan banyak. Karena persediaan kita cuma dikit. Iya, kata Jabir tadi. Berangkat Jabir, lalu membisiki telinga Rasulullah, ya Rasulullah, kami ada persediaan makanan untuk sampean. Maka silakan Rasulullah ke rumah kami dan ajak beberapa orang saja daripada sahabat-sahabat kita. Lalu Rasulullah serentak berdiri, spontan berdiri. Hai Ansar wal Muhajir, kata Rasulullah, wahai orang Makkah, orang Madinah, kita dapat undangan daripada saudara kita Jabir.
Mari kita makan bersama. Mendengar undangan ini bersemangat para sahabat. Kemudian kata Rasulullah kepada Jabir, wahai Jabir, pulang kau. Bilang kepada istrimu, tempat makanan itu biar aku yang menyiapkannya. Kata Rasulullah ini, jangan diangkat itu panci dari tempat memasaknya. Biar aku tunggu aku datang. Nah, setelah demikian itu, Rasulullah SAW datang bersama sahabat. Apa kata istri Jabir tadi? Bagaimana kamu ini? Undangan ribuan datang. Sedang persediaan cuma 1 ekor kambing kecil tadi. Biarlah kata Jabir, itu Rasulullah lebih tahu. Nah ini yang disediakan oleh Jabir ini ada kambing kesayangannya tadi. Cuma satu-satunya ia berikan. Untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Dan juga Rasulullah SAW datang dengan sahabatnya tadi. Bagaimana Rasulullah ini yang mengatakan Sayyidul Qaum khadimahum. Pemimpin satu kaum adalah khadam mereka. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saat itu yang paling lapar sebenarnya adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah berkenan kiranya menjadi pelayan saat itu. Ini pemirsa mudah-mudahan dapat kita ikuti akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia ini, sehingga Rasulullah mencapailah derajat yang teramat mulia di Allah Taala. Pemirsa HSSCP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini sudah maklum kita ketahui. Biasanya dari orang yang hebat, orang yang mulia, orang terhormat memberikan kepada orang yang di bawahannya. Orang kaya memberikan sedekahnya kepada orang yang miskin. Ini sangat besar pahalanya. Rasulullah SAW mengatakan, banyak hadis menjelaskan, di antaranya, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Ujar Rasulullah SAW, sedekah itu mampu mencegah 70 macam daripada jenis bala. Jadi kalau kita ingin selamat daripada bala musibah, sering-seringlah bersedekah. Di mana dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, kulla yaumin tatlu bihi syamsu. Setiap pagi yang terbit padanya matahari, turunlah 2 orang malaikat. Yang satu mendoakan kepada orang yang mensedekahkan hartanya. Kata malaikat yang pertama ini, ya Allah berikan keberkahan, berikan keselamatan kepada orang yang menafkahkan hartanya. Orang yang mensedekahkan hartanya di pagi ini. Kata malaikat yang satu lagi, ya Allah berikan kehancuran kepada orang yang kikir, yang tidak mau infak hartanya di jalan. Ini pemirsa yang sangat perlu kita perhatikan agar kita selamat daripada bala musibah. Karena doa malaikat ini dijabah oleh Allah Ta'ala. Sedekah ini mampu, kata Rasulullah tadi, menutup atau mencegah 70 jenis bala. Bala yang paling ringan, kata Rasulullah, adalah juzam. Penyakit juzam, penyakit ujar kita celak. Dan penyakit bars. Jadi dengan sedekah ini sangat luar biasa manfaatnya. Ada kisah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW di dalam kitab An-Nawadir, bahwasanya yang diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ada memiliki seorang budak perempuan.
Budak perempuan ini milik Siti Aisyah. Kemudian datanglah malaikat Jibril menemui hadrat Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, budak atau jariyah yang ada di rumahmu itu, tolong keluarkan dari rumahmu, karena ia di dalam lauhil mahfuz tergolong orang celaka. Ia tergolong daripada orang ahli nar. Baik, kata Rasulullah SAW, aku sampaikan ini kepada istriku Aisyah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, San Jibril tadi, kata Aisyah, wahai saudaraku, wahai saudariku, sekarang engkau merdeka. Pilihlah kehidupan di luar sana. Namun saat ini, kata Aisyah, aku tidak memiliki uang dan harta. Cuman ada 1 biji kurma. Maka bawalah 1 biji kurma ini. Baik, kata perempuan tadi, dengan riang gembira dia sangat bersemangat keluar dari rumah itu tadi, karena dulunya posisinya sebagai budak, sekarang ia menjadi orang yang merdeka. Sangat gembira sekali. Walaupun hanya dibekali 1 biji kurma tadi. Dalam tidak berapa langkah ia keluar daripada rumah Rasulullah tersebut, ia ditemui oleh seorang miskinah. Perempuan yang sangat miskin, yang fakirah. Minta sedekah kepadanya. Wahai perempuan, berikan aku sedekah, aku belum makan. Apa jawab sang mantan daripada budak tadi? Wahai saudaraku, kita sebenarnya sama. Aku juga miskin. Kamu miskin. Tapi aku ada memiliki 1 biji kurma. Kalau berkenan, kita bagi kurma ini. Aku sebelah, kamu sebelah. Kata yang miskin tadi, ya bisa. Lalu dibelah 2 kurma tadi. Sebelahnya ia serahkan kepada yang miskin tadi. Sebelahnya ia makan. Kemudian sama habis kurma sang sebelah tadi, beranjaklah yang miskin tadi berjalan. Kemudian datanglah Jibril ke rumah Rasulullah kembali. Wahai Muhammad, kata Jibril, kembalikan budakmu itu ke rumahmu. Terkejut Rasulullah mendengar pernyataan Jibril ini. Wahai Jibril, ada apa yang terjadi? Tadi engkau menyuruh keluarkan, sekarang engkau tarik kembali. Ada apa dengan budak itu? Kata Jibril, itu budak wahai Muhammad, nasibnya saat ini sudah dirubah sama Allah. Dulu mina askia, daripada orang celaka, sekarang ia menjadi orang yang beruntung. As-su'ada. Orang yang beruntung. Lalu kata Rasulullah, sebab apa wahai Jibril? Begitu cepat perubahannya itu. Kata Jibril, setelah ia keluar dari rumahmu tadi, ia dibekali 1 biji kurma, ia ditemui oleh orang miskinah, seorang perempuan miskin. Kemudian yang berkenan membelah kurma tersebut, dibelahnya 2, untuknya sebelah, untuk orang miskin sebelah. Maka dengan sebab sedekahnya itu, maka Allah merubahkan nasibnya tadi. Dulu ia sebagai askia, sekarang sebagai suada. Dengan sebab sedekahnya tadi. Maka disinilah hurudul hadis, terbitnya hadis Rasulullah SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah oleh kalian akan api neraka, sekalipun kalian hanya mampu bersedekah dengan sebelah kurma. Inilah, artinya manfaat sedekah tersebut sangat besar. Apalagi bisa menyelamatkan orang yang sedang lapar, kemudian diberi atau dikasih makanan tadi. Ia sangat gembira. Walaupun hanya sebelah kurma tadi. Itu sangat berarti bagi orang sangat miskin tadi. Namun bagi orang-orang kaya tidak dianjurkan untuk sedekah sebelah kurma. Itu hanya bagi orang yang memang hanya itu yang ia miliki tadi. Pemirsa,
HSSCP yang dirahmati Allah, ada lagi sebuah hikayat daripada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pada saat itu ia berangkat menuju tanah haram, ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dari rumahnya ia beranjak dengan perbekalan, satu kendaraannya adalah binatang bagal. Bagal ini adalah lebih kecil daripada kuda, namun lebih besar daripada kambing. Ia kendarai dengan bekal pakaian, ia bawa makanan, minuman, dan uang. Berangkat dari rumahnya menuju tanah haram. Namun, di tengah perjalanannya ia melihat ada seorang perempuan setengah baya sedang menuju atau tempat sampah. Kemudian perempuan tadi membongkar tempat sampah tersebut, kemudian ia mendapatkan bangkai kambing. Kambing yang sudah mati. Ditarik oleh perempuan itu, hal ini dilihat dari kejauhan oleh Abdullah bin Mubarak tadi. Untuk apa ini perempuan ini membawa bangkai tersebut? Setelah itu ditarik oleh perempuan tadi, bangkai kambing tadi. Kemudian didekati oleh Abdullah bin Mubarak. Wahai perempuan, wahai ibu, ini kambing yang sudah mati. Untuk apa engkau bawa? Untuk apa? Kata perempuan tersebut, ini adalah untuk makan kami. Kata Abdullah bin Mubarak, dan ia adalah sebagai ulama. Maaf wahai perempuan, ini kambing sudah mati, haram dimakan. Jangan dimakan. Kata perempuan tersebut, yang haram itu untuk kamu, tetapi bagi kami itu halal. Mendengar pernyataan ini perempuan tadi, Abdullah bin Mubarak sangat tertarik untuk mengamatinya. Ikutinya ini perempuan tadi. Ternyata dia menuju sebuah sudut desa. Di sana ada rumah gubuk yang hampir riut sudah. Terdengar suara tangisan dalam rumah tersebut. Ternyata dari kejauhan ia melihat ada 3 orang anak perempuan yang sedang menangis karena kelaparan. Lalu Abdullah bin Mubarak memberikan kesimpulan, kalau begini, kata Abdullah, ini betul-betul ini halal bagi mereka karena mereka sedang kelaparan. Sedang aku tidak lapar. Akankah Abdullah berpikir di hati, harta yang kumiliki ini, bekal yang aku ingin berangkat ke tanah suci ini, aku berikan kepada mereka supaya mereka jangan makan bangkai. Ataukah aku biarkan saja mereka makan bangkai? Aku melaksanakan rukun Islam yang kelima. Hal ini terjadi perdebatan dalam jiwa beliau tadi. Tapi kata beliau, bila aku biarkan ini perempuan makan bangkai, bagaimana tanggung jawabku di hadapan Allah nanti? Sebagai seorang muslim, bagaimana kepedulianku kepada seorang muslimah lain? Maka ia memberikan kesimpulan, akhirnya biarlah aku gagal tolak berangkat haji, kata Abdullah bin Mubarak. Biar ini bekal, aku berikan semua kepada ini perempuan. Lalu ia datangi itu perempuan tersebut, wahai perempuan, ini ada bekal rencana ini untuk pergi haji, namun ini biarlah untuk ibu sekeluarga. Nikmatilah ini berikut kendaraan ulun miliki, ada uang, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, untuk pian semuanya. Tapi tolong jangan dimakan itu bangkai. Terima kasih ujar, kata perempuan yang tua tersebut.
Kemudian ia pun beranjak pulang. Karena kalau ia meneruskan perjalanan untuk ibadah haji, maka tentu saja perjalanan itu tidak sampai tanpa kendaraan. Pulang ia. Ketika ia menuju rumahnya pulang, bersamaan dengan kepulangannya ke rumahnya, dan berdatanganlah orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Kemudian pada teman-temannya, rombongan naiknya yang Abdullah ini berangkat tadi, sebenarnya ia dengan rombongan, namun ia menggagalkan ibadah hajinya tadi untuk kasihan kepada orang yang miskin. Datang teman-temannya tadi, wahai Abdullah, terima kasih engkau telah menolong aku dalam tawaf. Yang satunya, terima kasih Abdullah, engkau memberikan minuman ketika aku haus di Mekah. Dan masing-masingnya ucapkan terima kasih kepada Abdullah. Bingung Abdullah bin Mubarak tadi. Terus terang kata Abdullah, aku tidak berangkat haji. Wahai kawan-kawan semua, aku tidak berangkat haji karena begini-begini ceritanya. Mereka yang datang ini tidak percaya kalau Abdullah ini gagal berangkat haji. Karena nyata Abdullah ada di Mekah tadi. Ini pemirsa yang luar biasa yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak tadi. Karena sedekahnya. Kemudian pada malamnya ia bermimpi. Ternyata ia didatangi oleh malaikat. Kata malaikat, memang engkau berangkat haji itu gagal karena engkau kasihan kepada orang miskin itu. Maka Allah menjawab kasih sayangmu itu, sedekahmu itu, dengan Allah gantikan seorang malaikat untuk menghajikanmu. Jadi ada nama haji akan tadi untuk Abdullah bin Mubarak tadi. Dan sebagaimana yang kebaikan yang dilakukan Abdullah, seperti itu malaikat melakukan tadi kepada orang-orang lain tadi. Makanya semua berterima kasih kepada Abdullah bin Mubarak tadi. Nah, siapa yang miskin itu? Sebenarnya waktu itu ketika ditanya, dia ada seorang syarifah. Anak-anaknya adalah Habib. Maka Siti Fatimah pun mendoakan katanya, mudahan engkau, wahai Abdullah Mubarak, setiap tahunnya berangkat haji. Dan ini doanya dijabah oleh Allah Ta'ala. Ini pemirsa HSSTP yang dirahmati Allah Ta'ala, berkat dan keutamaan sedekah tadi yang diberikan kepada orang yang membutuhkan tadi. Mudahan kita ibah hati kita untuk memberikan sebagian nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita berbagi, terutama lagi, istimewa lagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Satu kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan lipat ganda 1000 kali lipat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah hadiah. Hadiah ini sudah lumrah kita ketahui bersama. Hadiah ini biasanya dari orang bawahan kepada orang yang lebih mulia. Dari orang yang rakyat kepada pemimpinnya. Kepada pejabat. Itu merupakan hadiah. Dari seorang murid memberikan dia kepada sang gurunya. Ini adalah hadiah. Dan ini juga merupakan juga adalah istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu nafkahkan daripada sesuatu hartamu kepada Allah, Allah pasti menggantikannya. Jangan ragu, jangan kita ada keraguan dalam berimpak di jalan Allah. Baik itu hadiah, sedekah maupun impak, semua itu akan diganti bersama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira dapat kita sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan daripada materi kali ini adalah impak, sedekah dan hadiah merupakan perintah sunnah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bisa berbagi nikmat kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Mudah-mudahan impak, hadiah dan sedekah ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan berkat bulan suci Ramadan, Allah limpahkan rezeki kita yang melimpah ruah untuk kita bisa berbagi nikmat kepada sesama. Demikian kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pemandu acara. Silahkan kalau ada yang dapat ditanyakan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Salman yang sudah menjelaskan dan memaparkan tentang materi kita hari ini, yaitu infak, sedekah, dan hadiah.
Masya Allah dari penjelasan yang dijelaskan oleh Ustadz tadi bahwa ternyata di balik infak, sedekah dan hadiah itu terdapat keberkahan Nah, dan juga ya, pahala. ya, Dan yang pastinya ini dapat membersihkan hati dan harta kita. Ustadz. benar. Masya Allah. Namun tidak lengkap jika sesi kita pada hari ini tanpa pertanyaan Ustadz. Izinkan ulun menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ustadz. Bagaimana Ustadz hukum orang yang memberikan sedekah namun diperlihatkan? Oh iya. Itu sering terjadi di masa modern ini Ustadz. Ya, ya. Bagaimana ini hukumnya Ustadz? Baik, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana hukumnya kalau kita impak namun kita perlihatkan kepada orang banyak. Hari ini dijawab oleh Al-Quran sendiri. Allah SWT berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'imma hiya." Jika kamu nampakkan sedekahmu itu ada senikmat-nikmat dia. Wa in tukhfuha, dan jika kamu sembunyikan akan dia lil fuqara bahwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Ini penjelasan Al-Quran. Ada golongan manusia ini kan dua. Ada golongan manusia yang memang menjadi panutan di masyarakat. Kalau dia sebagai panutan masyarakat, sebagai ikutan masyarakat, maka yang lebih baik adalah bernampak dengan sedekahnya tadi. Supaya orang lain bisa mengikutnya. Tetapi bagi kita yang bukan sebagai panutan masyarakat, kita orang awam biasa, secara sembunyi sedekah itu lebih sempurna dan lebih selamat bagi kita daripada sifat riya. Demikian itu adalah penjelasan Al-Quran tadi. Jadi menurut fungsi manusia tersebut, ada yang memang harus ia sedekahnya itu atau impaknya itu nampakkan di mata khalayak umum, itu bagi orang-orang menjadi ikutan bagi masyarakat, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin negara itu harus dinampakkan. Karena ini menjadikan ikutan bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya. Kalau mereka menyembunyikan sedekahnya, masyarakatnya tidak tahu bahwa ia sebagai pemimpin juga bersedekah atau berimpak. Jadi lebih baik mereka itu menampakkan sedekahnya. Sedangkan bagi orang awam biasa, secara sembunyi itu, secara siri itu lebih selamat daripada riya. Karena orang awam biasanya lah sulit menjaga sifat riya itu tadi. Kalau dipuji orang, biasanya rasa terangkat lah. Rasa tinggi lah. Itu menjatuhkan kepada sedekahnya tadi. Nah, demikian kira-kira penjelasannya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Jadi sebenarnya bagi orang-orang yang memperlihatkan sedekah atau hadiah atau infaknya kepada orang banyak, kembali kepada niatnya. Ya, jika memang niatnya untuk mengajak, maka insya Allah nilai pahalanya sangat besar. Sangat besar. Kemudian jika niatnya ini sebaliknya ingin beria-ria atau memperlihatkan, ingin dipuji, maka akan rusak pahalanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Silahkan. Padahal kan kita tahu bahwa memang pahala daripada bersedekah, berinfak, dan berhadiah ini sangat besar. Ya. Bagaimana caranya melapangkan hati kita Ustadz? Kadang sulit untuk mengeluarkan dengan kekhawatiran, amun aku memberinya kayak apa aku aja. Ya. Nah itu kadang Ustadz. Nih, bagaimana caranya Ustadz? Supaya kita selamat ya. Iya Ustadz. Nah, ada pun kiat ya kita untuk atau solusi untuk kita impak, sedekah atau hadiah untuk lebih selamat itu tadi. Sebenarnya kita mudah saja. Dengan kita membersihkan hati kita. Pandang ini semua adalah anugerahnya Allah. Minallah ilallah. Dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Jadi, sebagaimana penjelasan Al-Quran, lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah seluruh apa yang di langit dan di bumi. Kita tidak memiliki apa-apa. Ma indakum wa ma indakum. Apa yang ada di sisi kamu itu semuanya miliknya Allah. Tidak ada milik kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua bentuk nikmat ada pada diri kamu itu semua ada titipannya Allah. Akan kemana kita mempergunakan titipan Allah Ta'ala ini? Jadi kalau biasanya kebiasaan orang Martapura, kalau mereka bersedekah itu nggih pian juga. Itu lebih selamat mereka. Nggih pian juga. Bukan ulun memberi pian kata.
Gih pian juga. Itu kata-kata orang Martapura biasanya kalau memberikan seorang tadi. Karena mereka merasa bukan miliknya. Itu mereka hanya sebagai keran untuk menyampaikan kepada sang pemilik aslinya tadi. Hanya sebagai wasilah. Hanya sebagai wasilah saja tadi. Jadi dengan demikian kita selamat daripada riya dan sebagainya. Masya Allah. Semuanya kan miliknya Allah Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Haji Salman sudah datang ke episode Gema Sama-sama. Ramadan ke-20 ini. Mudah-mudahan pertemuan dan pembahasan kita hari ini menjadi hikmah dan juga keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, amin. Dan pemirsa HSS TV dapat kita simpulkan bahwa infak, sedekah, dan hadiah merupakan amalan mulia yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Terlebih di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, infak mengajarkan kita untuk menunaikan sebagian harta di jalan Allah. Sedekah mencakup seluruh bentuk kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, sementara hadiah menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama. Amalan-amalan ini tidak diukur dari besar kecilnya pemberian, melainkan dari ketulusan niat karena Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah membersihkan harta dan hati kita serta melimpahkan keberkahan dalam kehidupan. Akhirnya saya Muhammad Kamil Sya'bani beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh pemirsa HSS TV semua. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.